Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel ini, di channel dimana kita membahas ya dunia IT dikit-dikit. So ya kemarin aku udah ngerjain yang namanya ini guys, apa standar area ya, web standar area. Jadi masih pakai yang kemarin, masih pakai apa konfiguran yang kemarin. Jadi kalau misalkan mau nonton video ini, tonton dulu video sebelumnya, karena situ kita udah ngebahas LSA. LSA itu gimana cara kerjanya. Oke, mungkin sekarang aku bakal jelasin dikit. LSA gitu apa sih, apa namanya, LSA, LSDB gitu. Jadi LSA tuh gini guys. Nih misalkan dari router 1 ke router 2 paket yang jalan itu namanya LSA. Dan router 1 router 2 itu mempunyai LSDB atau yang dimana untuk tempat menyimpan LSA tersebut gitu. Nah LSA itu apa sih, link state apa ya, aku lupa kan. LSA, waduh nggak ada lagi singkatannya di sini, aku lupa guys, link state apa gitu. Nah kalau LSDB tuh link state apa namanya, database gitu, untuk menyimpan si LSA ini. LSA ini pokoknya kayak data gitu guys, semacam data gitu ya, bahasanya ya kayak table routing, tapi dia ada tipe-tipenya, ada tipe sekian, tipe sekian, tipe sekian gitu. Nah untuk itu, untuk menghemat resource sebuah router, kita bisa menggunakan yang namanya, di sini ada lab SPF stop area ini nih guys nih. Jadi dia bisa apa sih, mengkat yang apa ya, beberapa IP yang nggak terlalu diperlukan gitu, biar nggak menu-menuhin gitu. Kayak wah IP ini ya, nggak terlalu guna ya kan, cuman menu-menuhin resource router doang gitu. Mungkin bakal lebih berguna ada IP yang lain atau data yang lain gitu kan, jadi lebih baik disingkirkan gitu guys. Ya bisa menggunakan OSPF stop area ini gitu. Tipe berapa yang bakal di-cut, gimana cara kerjanya bakal dibahas di video kali ini gitu guys ya. Gitu. Jadi ya si OSPF stop area ini, kalau makanya aku tuh bikin video tuh ngurut guys, dari EIGRP dulu, SPF, nanti baru kita ke BGP, karena gimana ya, saling beruntut gitu. Nah yang belum tahu stop itu gimana sistemnya, bisa dilihat dulu, dicek di video-video aing tentang stop di EIGRP, karena aku udah nggak bahas stop di situ mendalam ya, di EIGRP ya. Stop itu gimana sih sebenarnya, apa sih gunanya, apa gitu. Stop itu dia biasanya ya guys ya, ditaruh di router pojok. Kenapa? Karena biasanya nih misalkan ada 100 router, nah berarti yang menyimpan beban paling banyak adalah router ke 100, karena dia harus menyimpan 99 routing protokol secara penuh gitu. Nah dan biasanya yang menjadi end device adalah customer atau klien gitu. Nah klien masa ditaruh tumpukan data gitu-gitu kan, gak bisa dong. Nah makanya dibikin stop gitu, gimana biar data di klien tuh nggak numpuk, tapi klien masih bisa terkoneksi dengan kita gitu. Ya misalkan nih ada beberapa puluh router gitu kan, misalkan ada 30, berarti kan yang terakhir atau yang device nya 31 itu punya klien ya kan. Nah sisanya itu ya punya orang server kayak mana kayak nggak tahu. Nah tapi yang terakhir itu di pojok itu biasanya menjadi customer gitu atau klien gitu. Nah ada berapa menit sih? Ya Allah baru 4 menit. Videonya harus harus 10 menit guys minimal guys. Jadi ya harus agak di panjang-panjangin dikit lah ngobrolnya kita ya guys ya, sekalian kita sharing-sharing lah ya. Boleh. Nah ini udah masih pakai yang kemarin ya, kita syoran deh. Ini kita pakai yang kemarin kok. Aduh kepencet. Kita lihat ya. Tuh loopback 1 2 3 sampai ada 7, kita bikin 7 loopback. 1 2 3 kita masukin SPF.
Terus 34567 kita masukkan EGRP. EGRP kita redistribute ya. Router EGRP 10 lihat 4 sampai 7, router SPF 1 ada apa? Routernya router SPF 1 ada 1 sampai 3, terus ada network apa namanya? router ID sama si IP rootbacknya kita masukin sini. Masih pakai settingan kemarin kok. Ya. Dan di sini kalau kita lihat ya, bentar ya. IP row. Lihat di sini masih pakai settingan kemarin, masih sama banget, sama, belum ada yang diapa-apain ya. Masih begini aja tuh. Nah, mungkin sekarang aku bakal masuk dikit-dikit ya ke stub area. Oke, stub artinya tuh ujung. Merupakan router atau area yang paling ujung atau paling akhir dan tidak memiliki cabang lain serta tidak memiliki jalan lain menunjuk jaringan dengan segmen lain. Jadi benar-benar di pojok guys, dia udah nggak ada jalur kemana-mana lagi, udah mentok gitu. Kalau ini kenapa dia yang jadi ujung, bukan yang ini? Karena di sini, karena ini pusat data guys. Bukan berarti karena dia ujung dia nggak punya jalan dia jadi stub, nggak, karena ini yang peroleh data dan dia nih berarti yang akhir tuh menjadi kayak simpenan gitu kan. Nah, stub ini adalah untuk mengurangi simpenan data-data itu, kayak apa ya, ngedecrease gitu, mereduce IP nggak penting. So semua eksternal root LSA tipe 4 dan 5 guys, LSA tipe 4 dan 5 tidak masuk dalam routing table. Tuh, di kick guys. 4 tuh apa sih? Router mana yang redistribute ya kan? Redistribute bakal hilang. Sama yang 5 itu dari routing protokol lain gitu. Itu bakal hilang tuh. Ya. Caranya gimana? Kita masuk dulu ke router SPF 2 ya kan? Kita ketik area 1 stub. Dan sini kita bisa lihat di sini ada SPF apa namanya? Muncul tuh ya, udah mulai apa namanya, keluar pertanda bahwasannya udah agensi gitu. Dipasangnya di kanan kiri ya guys ya, router 2 dipasang, router 3 dipasang gitu. Oke. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya kayak gini nih guys. Yang seharusnya tadi E2 ini ada kepotong menjadi 000. Dia masuk menjadi default root guys gitu ya. Jadi terangkum ya kan, tersumeri gitu ke dalam 000 gitu. Kalau kemarin kita bahas di mana di EGRP ada yang namanya apa namanya default root apa sih, IP summary default root, tapi itu semua guys, semua dibendung masuk ke dalam 000. Kalau ini kita udah nentuin bahwasannya 4 sama 5 gitu. LSA tipe 4 sama tipe 5. Maksudnya apa? Yaitu router yang mana mendistribute sama routing protokol lain. Oke, kita bakal langsung coba. Di sini udah berapa menit kita lihat. Oke, udah 8 menit. Oke, udah 8 menit ya, aman ya. Kita langsung coba aja deh, yuk. Ini router 2 dulu ya pasang ya. Ini aku udah masuk router SPF 2, langsung aja masukin area stub 1. Hah? Kebalik guys. Area 1 stub. Sini juga ya, area 1 stub. Belum masuk router SPF guys, sorry. Router SPF 3 area 1 stub. Nah, coba kita do ESA IP row. Lihat guys, dia kepotong. Lihat nih. Lihat. Tuh. Si E apa tadi berapa?
yang EGRP hilang dan dia ke short atau ke sumbernya jadi gini guys gitu. Ini tandanya udah berarti udah berhasil ya guys ya. Nah gitu, ini dia bakal menghilangkan apa namanya tipe 4 dan 5. Jadi kita coba bakal lihat ya. IP OSPF database. Nah tuh, ini cuma ada LS1, 2 dan 3. LS1 apa tadi? Aduh sorry guys. LS1 tadi apa? Mana tadi? Untuk LS1 adalah yang satu area, 2 adalah yang pertama kali muncul, 3 network mana yang berasal dari area lain. Gitu. Tuh lihat. Cuman 3 doang yang keluar tipenya. Udah mungkin gitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah mau nonton videonya. Thank you. Selamat menikmati hidup kalian.